Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada transaksi. Seperti biasa, untuk program aplikasi Zahirnya kita buka dengan mengklik di desktop, ikonnya. Kemudian akan ada proses loading seperti ini, warna putih, dibiarkan saja. Dan ini bisa buka data sebelumnya. Kita coba buka data kepada yang warna hijau tua ini, pilih lokal ya. Kemudian pilih di mana akun. Nah, ini Kopindo yang sebelum transaksi. Kita buka. Akan ada tampilan seperti ini, membuka data. Oke, biarkan saja abaikan. Nah, di sini kita sudah menginput neraca saldo, kemudian saldo awal. Nah, di sini kita sudah menginput neraca saldo ya. Di pertemuan sebelumnya sebesar 1698605. Nih ya. Kemudian kita juga sudah mengisi saldo awal utang, saldo awal piutang, sampai dengan saldo awal persediaan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama ini adalah transaksi yang namanya penjualan kredit ya. Jadi kalau penjualan kredit, di sini ada PT Kopindo, kemudian Warkop Asik. Ya, Warkop Asik ya. Penjualan kredit, maka di Zahir untuk penjualan kredit ini ya, berikutnya ini adalah penjualan kredit, maka di Zahir kita klik penjualan. Nah, di sini ada beberapa item penawaran, order, pengiriman. Nanti akan sering digunakan invoice penjualan, kemudian sama pembayaran piutang usaha, ini daftarnya, atau retur penjualan juga nanti jika ada soalnya bisa digunakan. Oke, klik invoice penjualan. Nah, di sini belum ada. Kalau ada nanti daftarnya akan muncul ya. Kita belum ada transaksi, kemudian klik baru. Nah, yang membedakan penjualan tunai dan penjualan kredit, di Zahir tinggal klik ini ada tunainya. Jika tunai ya nanti diklik DO, kemudian ada jasa. Oke, langsung kita pilih kepada Warkop As. Kemudian nomor fakturnya ya, kita sudah pilih Warkop Asik. Nomor fakturnya kita ketik ya. Untuk nomor fakturnya kita ketik Untuk nomor fakturnya kita ketik FVJ 12 strip 1, kemudian tanggal faktur. Nah, kita pilih ini apa, warna merah, kita cari untuk periode bulan akuntansi. Nah, di sini tanggalnya 2 Desember tahun 2022. Kemudian nomor barangnya, sekali lagi nih checklistnya jangan di tunai jangan di checklist karena ini penjualan kredit. Kemudian barang yang dijual ya, ini kodenya ya. Kalau misalnya dari saldo awal berbeda, dari yang recording sebelumnya berbeda, boleh diedit lagi. Jadi kalau untuk white coffee ini kodenya WK, di situ A boleh, nggak masalah. Kemudian dikirimnya berapa? Dikirimnya 20 ya. Dikirimnya 20 nah, kemudian harganya kita ketik 650.000. Nah, tab jika PPN-nya tidak muncul, maka ini diklik seperti ini, nanti akan muncul ada pilihannya ya. Karena ini settingannya dari awal, harusnya waktu membuat daftar
persediaan PPN nya disetting, tapi kalau tidak kita klik. Oke, kemudian berikutnya ada Nescafe, yang dikirim adalah 15. Kemudian kita ketik harganya bukan 6.500.000 ya, ini 650. Oke, ini kita ketik dulu yang ini harganya 780. Kelebihan. Oke, ini juga kelebihan 0. Maka kita pilih, kemudian di sini ada ongkos angkut. Nah, di sini ongkos angkut kalau mau dilihat ongkos angkut tuh isinya apa sih? Ongkos angkut penjualan freight collected ya. Kemudian kita ketik 50.000. Sehingga kalau kita lihat nih di sini totalnya 27.467 ya. Ini akan sama dengan ini. 27.467 ya. Kemudian di sini ada tanggal kirim tanggal 2, ada 1/10/30 gitu ya. Ini tanggal kirim kalau mau diisi boleh pada tanggal yang sama, sudah apa namanya, sudah tanggal 2 dikirim ya. Oke. Kemudian jadi untuk hasil totalnya 27.467 ya. Maka ini sudah 27.467, kemudian tanggal pengirimannya adalah tanggal 2. Termnya kalau mau diisi itu hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 1%, denda keterlambatan 1%. Dari mana? Dari sini ya, nih tuh. Dan denda keterlambatannya disebutkan 1%. Oke, kalau sudah kita klik record. Nah, akan hilang, kemudian kita klik batal ya. Berikutnya, transaksi berikutnya voucher kas kecil. Ini pengeluaran voucher kas kecil ya, kepada cyber advertising. Nah, di sini kita harus buat daftar cyber ini sebesar 250.000 untuk pembuatan iklan dicatat advertising expense. Maka untuk voucher kas kecil ini biarkan seperti ini boleh, kemudian ditutup seperti ini juga boleh. Kita klik kas, kemudian ada pilihan kas keluar. Untuk transfer ini kas keluar ya. Nah, kas keluar kita pilih nih. Nah, kas keluar ini belum ada daftarnya, kita klik baru. Kemudian dikeluarkannya menggunakan apa? Petty cash apa cash in bank. Nah, ini petty cash ya, transaksinya voucher kas kecil berarti petty cash. Kemudian kita buat ya untuk cyber advertising ini. Nah, di sini kita penerimanya siapa nih? Kan belum ada ya, kita bikin baru. Nah, karena ini tidak tahu customer atau supplier, kita buat aja others ini nanti bisa untuk pembayaran atau penerimaan ya. Cyber advertising alamatnya ini Jalan Pelita 45 ya. Kemudian kita klik OK, rekam. Nah, di sini nick belum ada, lanjutkan saja. Nah, di sini sudah ada yang namanya cyber advertising. Kemudian cek nomornya, kita ketik VKK sesuai dengan buktinya 12/1. Kemudian tanggalnya ya, untuk tanggal tipsnya klik tanda 7-nya, kemudian arahkan ke periode akuntansi. Nah, di sini masih transaksinya tanggal 2 ya. Kita klik OK. Nah, untuk di program dari Zahir kita ketik yang bawahnya dulu akunnya, kemudian klik sebesar. Untuk di MIUB atau mungkin di Akurat kan biasanya di atas dulu sebesar. Oke, kita klik kode akunnya apa? Tadi kode akunnya adalah dicatat advertising expense. Kita ketik advertising expense, sudah ada ya. Sebesar berapa? Sebesar 250.000. Nah, 250.000 kita klik. Ya, ini kelebihan nolnya 250.000. Nah, dan kalau sudah kita klik rekam ya. Maka di sini sudah ada transaksinya gitu ya. Untuk jadi transaksi dari ini sudah untuk nomor 2 selesai. Baik, berikutnya adalah transaksi nomor 3. Nah, transaksi nomor 3 ini adalah transaksi
untuk penerimaan kas dari apa? Penerimaan kas dari pelunasan faktur ya, berarti pelunasan piutang. Maka untuk transaksi seperti ini kita menggunakan menu apa nih gitu ya, di zahirnya ini kita pilih untuk penerimaan kas ini. Nah, di sini kita pilih penjualan. Nah, di sini adalah penerimaan piutang ya. Belum ada penerimaan piutang, kita klik baru. Dari siapa nih piutangnya? Nah, tadi kita sudah piutangnya yaitu disebutkan dari Warkop Duta ya. Nah, kita pilih Warkop Duta. Kemudian nomor ceknya kita ketik, nomor cek Warkop Duta PR, kemudian 12/01, tanggalnya adalah tanggal 5 ya, 5 Desember tahun 2022. Kemudian kita pilih nih nomor invoice berapa gitu ya. Di sini sudah ada. Nah, di Minca untuk nomor invoice-nya NFJ 11/12. Nah, kemudian kalau sudah disetting, diskonnya bisa muncul otomatis ya. Tapi karena kita tidak men-settingnya, diketik manual tidak apa-apa. Ini 165.000. Maka totalnya 16.335, kita klik sebesar ya. Maka kalau sudah, nah ini kalau nanti ada transaksi dari kena denda ya, biasanya kan pelunasan piutang itu bisa tidak kena diskon, tidak kena denda, atau kena salah satunya. Kalau kena denda nanti di sini. Ini kalau denda ada linknya ya, let fee collected. Kayak kita klik rekam. Oke, selesai ya, 16.335. Berikutnya adalah pembelian. Nah, kita lihat nih untuk pembelian ini sama persis sebenarnya, berkebalikan dengan penjualan kan, tidak ada bedanya. Maksudnya ini kan kita membeli ke niaga kan, untuk di sini tidak ada ongkos angkut, kemudian totalnya berarti ini adalah pembelian kredit. Nah, kita langsung ini klik batal ke pembelian. Nah, ini sama pembelian, berarti invoice pembelian ya. Kemudian klik baru. Nah, di sini siapa kita belinya, ke siapa? Kita kan belinya ke niaga ya, niaga. Kemudian nomor pembeliannya berapa? FN ya, 12/6. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 5 Desember ya, tanggalnya 5 Desember. Kita pilih 5 Desember. Kemudian yang dibeli adalah ya, diterimanya 18 untuk yang white coffee dengan harga 510. Kemudian 10 untuk Nescafe ya, 10 dengan harga 610. Nah, karena tidak ada ongkos angkut, tidak usah diisi nih. Kemudian kemudian tanggal kirimnya gitu. Ini ada tanggal kirimnya, ada di soal tanggal 6 ya. Di sini ada tuh tanggal kirimnya tanggal 6. Kita boleh isi. Kemudian 1/10 net 30. Tanggal kirimnya tanggal 6. Kemudian ya, kalau di sini hari diskonnya adalah 3, hari diskonnya 50, kemudian jatuh temponya 10, 1% nih 1 ya. Kita klik rekam. 1/10 net 30, net 50. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik record. Di sini ada 16, 960, 800 ya, sama. Berikutnya ini klik batal. Transaksi berikutnya adalah transaksi retur ya. Transaksi berikutnya adalah transaksi retur. Nah, di transaksi retur ini kita ya, untuk transaksi retur di sini ada niaga coffee ya, berarti kita mengembalikan pembelian ya, niaga kopi. Nah, di sini kita beli ke niaga kopi, kemudian ada yang rusak ya. Oke, berarti ini kita ambil retur pembelian yang berasal dari tanggal sebelumnya, tanggal 5, dengan bukti fakturnya adalah FN 12/6. Maka
kita ambil di sini pembelian, kemudian sini ada pilihannya ya, retur pembelian. Nah, klik baru, kemudian pilih siapa nih, ini agak copy kan, kemudian kita ketik ND 12-1. Nah, tanggalnya adalah tanggal 6 gitu ya. Tanggalnya adalah tanggal 6. Kemudian yang dikembalikan apa? Yang dikembalikan white coffee, jumlahnya 2, tidak perlu minus. Kemudian dengan harga 510. Kemudian yang Nescafe diretur harganya 2. Ya, sorry, jumlahnya 2 dengan harga 610. Nah, di sini tanggal pengiriman termnya nggak usah diisi. Nah, ini yang harus diisi nih. Jadi dikembalikan dari pembelian tanggal berapa. Nah, tadi pilihannya adalah dari FN 12-6. Nah, harus ada pilihannya. Nah, ini dia. Sudah ada FN 12-6. Artinya ada penyesuaian barang, tidak ada. Jadi kita tidak menyesuaikan barang harganya ini. Oke. Kalau sudah selesai 2486 ya nih. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Oke, berikutnya transaksi berikutnya adalah ya, di sini adalah transaksi pembayaran utang tapi dikenakan potongan ya. Belum ketemu yang denda, ini dikenakan potongan. Maka kita pilih bukti pengeluaran kas, ini berarti pembayaran utang. Nah, belum ada, masih kosong. Membayar utang ke siapa? Pembayaran utang kepada Milky Coffee. Ya, kemudian cek nomor berapa? Di sini PR 1202. Nah, tanggalnya tanggal 9 Desember ya. Berarti kita masukkan awal periode tanggal 9 Desember. Kita lihat nih nomor invoice-nya. Oke, ada di sini nomor invoice yang MN12 ini ya. Jadi kita sudah ada nomor invoice. Nah, kemudian di sini kan otomatis dapat diskon nih. Ya, karena sebelumnya disetting gitu. Kalau tidak ada ya kita ketik nggak apa-apa 400.000 misalnya. Kalau tidak ada, maka 4 juta dikurangi 400, 39.600, kita klik sebesar. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Berikutnya batal ya. Transaksi berikutnya ini sudah ya. Kemudian transaksi berikutnya adalah nota kontan ya. Nota kontan ini kita lihat kopnya, kop surat kita, berarti penjualan tunai ya. Oke, ini nota kontan penjualan tunai, ada ongkos kirimnya juga. Berarti kita buat ya, nota kontannya ada ongkos kirimnya tadi. Kita buat berarti di penjualan ya, penjualan tunai, karena ini nota kontan maka kita klik baru. Tadi penjualan sebelumnya, nah tunainya checklist jadi hilang ya tuh. Kenapa ini penjualan? Kalau lupa gimana ya, tinggal bisa diedit ya, jadi daftarnya tinggal diedit. Jadi misalkan lupa jadi kalau kita lupa nanti di sini akan munculnya ada 2, kemudian bisa langsung diedit, klik kanan edit seperti ini, atau double klik kiri juga boleh. Ini bisa edit ya, atau lihat jurnal gitu ya. Ini jurnalnya seperti ini gitu. Jadi ini boleh diklik 2 kali, nanti dia ada tinggal bisa diedit. Kayak batal ya, diklik baru. Nah, pelanggannya siapa nih, kan belum ada nih, jadi kita buat aja customer 01 boleh, atau mau kita samakan di sini kan C nih, C05 boleh, C005 gitu ya. Ini namanya penjualan tunai. Oke, kita pilih ya saja. Sini ada C005 penjualan tunai. Kemudian nomor fakturnya adalah NK ya, O12-1. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 10 ya, tanggalnya adalah tanggal 10 Desember. Kemudian nomor barangnya adalah jumlah barang, nomor barangnya adalah WK, white coffee, dikirimnya 10. Kemudian harganya adalah 650. Kemudian ya, dikirim. Berikutnya adalah tadi yang dikirimnya 6 ya. Nah, kita lihat nih. Di sini untuk yang white coffee 6 nih, 6 dan 10 ya. White coffee 6. Oke, di sini yang 10. Oke, kita
pilih kalau misalnya tampilan seperti ini, klik OK, bisa diklik sini. Nah, tadi kalau kita udah ngisi di Zahir kayak gitu, kita bisa ketik ulang dulu. Dia tidak mau, harus diisi dulu, kita ketik dulu harganya 780. Nah, kalau udah selesai bisa klik sini tuh. Tadi kan salah nih, kita ketik 6. Nah, 6 dikali 650, 3.900.000. Nah, di sini kita ada ongkos kirimnya 50, kita ketik sini 50.000. Nah, dan di sini ada tanggal pengirimannya. Tanggal 11 ya. Otomatis karena ini penjualan tunai ya. Ini kita checklist, nanti akan hilang. Nah, ini tak terminal. Sekarang kita ambil tanggal pengirimannya. Sini tanggal pengirimannya tanggal 11 ya, besoknya. Oke, kalau sudah selesai, totalnya 13.307. Nah, akan sama dengan ini tuh. Oke, selesai untuk yang ini. Berikutnya, transaksi 8 adalah bukti pengeluaran kas dengan denda. Nah, ini contohnya dari pengeluaran kas dengan denda gitu ya. Jadi kita bayar utang tapi ada dendanya nih. Ya, ada dendanya. Dari utang NEP 12 ya. Oke. Kita pilih bayarkan kepada siapa? Niaga Kopi ya. Niaga Kopi. Nama pelanggannya siapa? Niaga Kopi ya. Oke, kita klik batal. Ini salah ya. Ini masih di sini, kita klik batal dulu. Pembelian, kemudian jangan di kas keluar karena ini bayar utang. Bayaran utang ya. Ini udah ada satu. Berikutnya bayar utang kepada yang namanya Niaga Kopi. Nah, di sini Niaga Kopi FR ya 1206. Kemudian tanggalnya tanggal 20 ya. Tanggalnya 20. Kemudian nomor invoice-nya adalah sesuai sini ya. Nih tuh ada FNP 811. Nah, tadi kalau di sini diskon dikurangi, malah ini kena denda ya. Dendanya 200.000. Nah, kebanyakan 2 juta. Nah, maka kita klik sebesar, nah jadi 20.200.000. Kalau kita mau lihat nih akunnya, let fee expand. Oke, kalau sudah yakin kita klik rekam. Berikutnya, transaksi berikutnya adalah transaksi ke-9. Transaksi ke-9 adalah transaksi bukti pengeluaran kas untuk bayar utang. Nah, bayar utang ke siapa nih? Karena nih bayar utangnya ke bank dan tidak ada daftarnya, ya berarti kita harus membuat dulu nih Bank Pratama Loan ini ya, bukti bayar utang tapi ke bank, tidak ada daftarnya. Berarti kita cukup kas dan bank, kas keluar ya. Kemudian kita klik baru. Nah, di sini bayarnya lewat Cashin Bank ya, bukan Petty Cash. Kemudian kita pilih. Nah, kita di sini tidak ada, berarti kita klik baru. Nah, seperti biasa kalau misalnya dia bukan customer apply, kita bikin aja other ya, namanya tadi ini ya, Bank Pratama ya, Pratama Bank, Bank Pratama Jakarta ya. Nah, kemudian kita klik rekam ya. Nah, ini sudah ada ceria gitu ya. Kalau ini others aja, Bank Pratama Loan, Bank Pratama Jakarta, kenapa jadi Loan? Oke, di sini ada buktinya PR 1208, kemudian tanggalnya adalah tanggal 28 ya. Kemudian kodenya apa nih? Kan kita bayar utang ya, berarti kita lihat Pratama atau Loan ya. Di sini ada kode akun 2 nih. Nah, sini kode akun 2 ada Bank Pratama Loan, nilai dari utangnya sebesar 1093.312 ya. Kemudian harus bunganya. Bunga berarti ada interest ya, interest expense. Nah, bayar bunganya berapa nih? Bayar bunganya adalah ini bayar bunganya yang ini. Bayar ini 99.06.688. Sedangkan yang ini adalah 1093.312 ya. Oke, totalnya adalah 11 juta sesuai sini.
Jadi di sini 11 juta mewakili untuk gabungannya ya. Oke, 11 juta. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Berikutnya transaksi terakhir adalah transaksi nomor 10. Nah, nomor 10 ini kita lihat nih, ini adalah bukti pengeluaran kas. Untuk apa? Nah, untuk bayar untuk pengeluaran advertising accrued expense ya. Nah, karena ini prakteknya kita tidak semuanya, ini adalah bukti pengiriman kas atau pengisian kas kecil lah, gampangnya pengisian kembali dana kas kecil. Dan kita tadi merekodnya untuk satu transaksi saja, yaitu advertising expense ya. Tapi ini karena sudah ada bukti semuanya, kita masukkan saja, karena tadi dana tidak tetap, pengisiannya yang semuanya ya. Jadi pengisiannya 1.220.000. Caranya gimana? Bisa saja bukti pengeluaran kas ini di kas keluar ya. Karena ini kas bank dan kas keluar. Tetapi karena ini pengiriman dari kas ke bank, ini transfer ada ya. Jadi kita pilih dari cash in bank ke petty cash ya. Tanggalnya berapa nih? Nah, ini tanggalnya tanggal 31 ya. Tanggalnya 31. Kemudian departemennya kosongkan, yang dikirim adalah senilai, kita catat aja nilai semuanya ya, 1.200.000 transfer cash in bank ke petty cash. Klik rekam. Oke, sekarang kok di sini daftarnya nggak ada. Nah, untuk di sini nanti kalau salah ya ditanya, ada di sini, ada di buku besar di jurnal umum ya. Nah, ini yang barusan nih, transfer misalkan ada kesalahan, diedit aja nih debit kreditnya ya. Petty cash-nya di debit, cash in bank-nya di kredit karena ngirim uang ya, pengisian dana kas kecil. Oke, selesai untuk transaksinya. Kita masuk ke AJP ya. Oke, untuk AJP di sini ada bukti memorial, kemudian ada yang namanya kita ambil ya, ada memorial, ada yang transaksi pertama ya. Transaksi pertama ini adalah persediaan store supply 2 juta, kemudian sewa bulan Desember 1 juta, sewa bulan Desember. Nah, ini menggunakan asas harta, jadi kita langsung masukkan saja yang sudah terpakai. Nah, store supply 2 juta. Nah, kita store supply hanya berapa sih? Kalau tidak ada pembelian berarti kan saldo awalnya saja. Dari mana saldo awal? Kita bisa pilih di buku besar transaksi jurnal, tetapi kita akan milih yang real time ya. Aslinya kalau ada transaksi gimana nih? Nah, kita bisa pilih di sini, di data-data ada namanya data rekening. Nah, data rekening ini semua transaksi akan langsung masuk ke saldo dan transaksi. Kita klik switch. Nah, di sini kita klik saldonya ya. Nah, akan muncul tuh. Jadi di sini store supply-nya 6.800.000 gitu. Kemudian nah, kita hitung ya, 6.800.000. Nih kita pilih file, ada kalkulator ya. 6.800.000 di sini saldo awalnya 6.800.000 akan dikurangi dengan ini kan, saldonya di sini 6 juta ya. Di sini ada saldo 2 juta gitu. Kurangi 2 juta. Nah, maka kita akan mendapatkan saldo 4.800.000. Berarti kita input ya. Ini tutup dulu. Kita klik, semuanya ada di jurnal umum ya, AJP ini tadi. Kita klik baru, jadi AJP 1 warna hijau nggak apa-apa. Kemudian pilih awal periode, ini tanggalnya 31. Kita ketik saja, nomor referensinya ini nih tadi AJP 1. Kemudian di sini kita pakai aja untuk ini tutup dulu. Untuk apa namanya? Nih ada BM ya, ada BM 12-1. Kita pakai aja yang itu ya, BM 12-1. Ini AJP 1. AJP nya store supply expense ya. Ini ada di 6 ya, store supply expense di debit.
bernilai 4.800.000, yang berasal dari 6.800.000 dikurangi dengan 2 juta ya, sama store supply itu sendiri ya. Jadi store supply, kemudian berikutnya transaksi berikutnya itu sewa bulan Desember ya, 1 juta, berarti rent expense ya, rent expense. Nah kita cari, oke, ada store rent machine expense itu di debit sebesar 1 juta, dan rent expense prepaid rent store rent machine di kredit 1 juta. Kemudian ada insurance expense, kita cari. Nah, insurance expense insurance expense sebesar 950.000, sama prepaid insurance ya, prepaid insurance sebesar 950.000. Kalau sudah debit ini kalau tidak muncul otomatis ketik saja ya. Nah, kalau sudah kita klik, ini sudah muncul tapi belum terbaca ya, 950. Oke. Oh, ini kelebihan, loncat ke sini angkanya. Oke. Kita klik rekam ya. Oke, berikutnya baik, transaksi berikutnya AJP yang kedua adalah pensutan building, vehicle, dan equipment. Ini bisa kita langsung ya. Jadi pensutan ini bisa kita langsung pilih di, masih sama menunya, yaitu di sini ya, di jurnal umum. Kemudian kita ketik BM 12, kemudian strip 2 ya, tanggalnya adalah 31 Desember ya, 31 Desember. Kemudian ini AJP yang kedua. Nah, karena sudah dikasih tahu angkanya tidak perlu menghitung, berarti kita tinggal pilih depreciation ya, depreciation building sebesar 1.200.000. kemudian depreciation vehicle itu sebesar 1 juta. Kemudian penyusutan equipment atau depreciation equipment sebesar 800.000. Nah, berikutnya kita tinggal pilih pasangan di kreditnya ya. Building ya. Nah, ini ada building accumulated depreciation senilai, diketik ulang, 1.200.000. Kemudian vehicle accumulated depreciation itu 1 juta. Kelebihan 0. Kemudian ini kalau akan otomatis ya 1 juta dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah equipment accumulated depreciation senilai 800.000. Nah, sudah semuanya, kita geser. Nah, di sini totalnya 3 juta ya debit kreditnya. Kemudian kita klik rekam. Berikutnya AJP yang terakhir adalah AJP dari di sini ada AJP dari administrasi ya, administrasi bank dan pendapatan jasa giro. Oke, kita pilih BM 12 strip 3, kemudian tanggalnya adalah tanggal 31,
Ini kita ketik AJP3 ya, AJP3. Nah di sini kita dapat uang 5 juta tapi harus bayar administrasi 250, maka kita ambil ya cash in banknya berarti senilai ini abaikan kalau ada tampilan seperti ini, di tab lanjutkan karena dia membaca transaksi sebelumnya, yaitu di debitnya sebesar 4.750, kelebihan 0 lagi. Oke, 4.750. Kemudian kita pilih bank service charge ya, bank service charge bawah, bank service charge itu senilai 250.000, dan kita pilih lagi yang namanya pendapatan jasa giro. Kita ambil saja akun interest income ya, pendapatan bunga ya. Di sini tidak ada ya, kita ambil aja yang kode 8 ini adalah interest income. Oke, dia otomatis muncul 5 juta. Kemudian kita geser mouse, klik rekam. Oke, ini sudah selesai semua transaksi. Kemudian kita lihat perintahnya. Perintahnya adalah kita harus membuat PDF dari 6 laporan ya. Ini ada 6 laporan PDF. Kemudian backup file laba rugi ya. Untuk laba rugi ini klik tutup, kita klik laporan. Nah di sini ada pilih laba rugi standar ya. Nah laba rugi standar itu kita laba rugi 1 tahun, klik. Nah ini laba ruginya adalah sebesar 142.559.566 ya. Kemudian kita kirim, caranya klik kanan ya, atau klik save. Seperti di sini juga boleh save dalam bentuk apa gitu, ini MP3. Nah kalau kita mau dalam bentuk PDF, maka ini klik kanan ya, klik kanan seperti ini sampai muncul. Nah di luar yang sampai muncul export to PDF ya. Nah kemudian klik OK. Nah kita simpan di mana nih? Kita kumpulkan saja ya PDF-nya ya, PDF-nya kita kumpulkan. PD Kopindo utama. Yang pertama laba rugi standar ada di sini tadi. Kemudian yang kedua kita minta posisi keuangan. Nah posisi keuangan itu ini di laporan ada namanya di sini neraca standar ya. Kemudian klik Desember aja, kemudian klik. Nah ini sama, klik sampai gambar tangannya. Oke, ini close dulu, itu klik sampai ekspor. Nah ini laporan neraca atau posisi keuangan, kita ketik neraca, save. Kemudian berikutnya ini close lagi. Laporan di sini arus kas ya, arus kas ini ada nih, arus kas rangkuman saja. Nah arus kas kita mau 1 tahun atau 1 bulan, misalkan ini 1 tahun, klik OK. Nah ini dari tanggal sama seperti tadi. Kalau tampilan seperti ini, nah saat cari yang sampai gambar mouse. Kemudian ini arus kas. Berikutnya adalah diminta adalah kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan. Kartu piutang ada di masih di laporan, tapi di sini laporan penjualan dan piutang. Kemudian tab piutang. Nah di sini ada kartu piutang paling atas mata uang dasar ya. Nah di sini piutang kita masih ada sisanya. Kemudian pilih ekspor. Ini namanya oke, kartu piutang. Dan berikutnya kartu utang, sama ya, ini di close. Ini laporan tapi adanya di laporan pembelian utang. Ini di hutang ada namanya kartu utang mata uang dasar, kita klik ya, kita pilih ekspor tuh, ini namanya kartu utang, kita tinggal hilangkan saja. Nah yang terakhir adalah kartu persediaan. Ada di mana ya? Ada di sini nih, di laporan barang. Kemudian di sini ada pilihan kartu stok ya, umum boleh, satuan dasar juga boleh. Nah akan terlihat barang apa saja yang masih ada sisanya sini ya, ada. Kemudian klik
PDF. Oke, ini namanya kartu persediaan. Oke, setelah selesai 6 PDF, kemudian kita backup ya. Ini close, klik file backup. Nah, backup data ya, ini dipilih tanda backup di PDF ini kita klik backup ya, PD Kopindo utama. Oke, dan kita klik save. Sebentar, kita untuk backup nama file arsipnya di sini ya, yang kita ketik nih di sini, backup Kopindo utama. Titiknya jangan hilang ya, ini ada titik GBK nya backup. Kayak disimpannya di mana tadi gitu. Nah, sampai GBK nya keluar kayak gini. Oke, kita ketik ulang lagi nggak apa-apa, backup PD Kopindo utama. Nah, save. Nah, di sini PD Kopindo dana backup, kita klik lanjutkan, maka sedang membackup data. Oke, setelah selesai backup, kita klik file, keluar, kemudian keluar tanpa backup. Nah, file-file yang ada tadi yang kita punya ya, itu ada di mana? File tersebut adanya di ya, adanya di folder kita sendiri. Nah, di sini ya, ada PDF, ada 6 sama backup tuh yang GBK. Oke, terima kasih, tetap semangat, selamat mengikuti ujian, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.